Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas UAS Makom yang berjudul nilai kebenaran dari logika proposisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Yuni Ramadhana. Saya Sadidina Bayati. Saya Muhammad Tufal. Jadi logika proporsi adalah bangun logika yang berurusan dengan pernyataan proposisi atau pernyataan yang dapat dianggap benar atau salah. Notasi kalimat proposisi. Pernyataan proposisi seringkali direpresentasikan dengan huruf alfabet seperti P, R, S, T, dan X, Z. Lalu operator logika digunakan untuk menghubungkan pernyataan proposisi. Pernyataan proposisi dapat memiliki dua nilai kebenaran, yaitu true atau false. Operator logika. Yang pertama negasi, operator tidak atau bukan. Contohnya seperti jika suatu proposisi dinyatakan dengan makna negasi, jadi P adalah not P atau negasi P. Contoh P jadi duduk di kursi, negasinya adalah jadi tidak duduk di kursi. Untuk tabelnya seperti berikut. Dan selanjutnya kita akan bahas fungsi dari P dan Q akan bernilai true jika keduanya opposition. P dan Q tersebut bernilai true. P true, Q true juga. Contohnya P ibu kota Prancis adalah Prancis dengan true, dan Q-nya adalah udara atau tiga ini true. Maka P dan Q true. Contohnya seperti ini. Disjunksi operator P dan Q akan bernilai true jika salah satunya atau keduanya proposition P dan Q tersebut bernilai true. Akan bernilai false jika keduanya proposition P dan Q bernilai false. Contohnya P pesawat terbang bisa terbang true, dan Q sapi bisa membaca false. Maka P bisa true. P sapi biasa membaca false. Q sapi biasa bisa mengeja false. Maka P bisa juga false. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah operator jika, maka, yang disebut implikasi. Menyiratkan bahwa dalam satu kondisi atau pernyataan tertentu terpenuhi, maka konsekuensi atau pernyataan lain juga akan terjadi. Dinyatakan sebagai P, tanda panah Q, yang berarti jika P, maka Q. Contohnya, jika hari ini hujan P, maka saya akan membawa payung Q. Dalam kasus implikasi, jika maka menyatakan bahwa jika kondisi mana tadi hujan terpenuhi, maka tindakan tertentu membawa payung akan diambil Q. Jika Anda bekerja dengan betul P, maka Anda akan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian Q. Implikasi ini mengatakan bahwa jika seseorang belajar dengan betul P, maka hasilnya akan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian Q. Contoh tabelnya adalah seperti berikut. Yang terakhir adalah operator jika dan hanya jika yang disebut implikasi dengan simbol tanda panah dengan durasiku. Digunakan untuk menyatakan bahwa dua pernyataan proposisi P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama, artinya keduanya benar atau keduanya salah. Ini menunjukkan hubungan kesetaraan antara pernyataan tersebut. Dinyatakan sebagai P dan panah siku 2 yang berarti P jika hanya Q. Contoh, sebuah segitiga adalah segitiga siku jika dan hanya jika salah satu sudutnya adalah sudut siku. Dalam contoh ini, pernyataan segitiga adalah segitiga siku dan salah satu sudutnya adalah sudut siku dihubungkan oleh jika dan hanya jika, yang berarti bahwa kedua pernyataan tersebut berlaku secara bersamaan. Jika segitiga adalah segitiga siku P, maka salah satu sudutnya adalah sudut siku Q, dan sebaliknya. Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan logika ini dilakukan di pemrograman. Sebagai contoh, terdapat suatu kondisi di program komputer. Jika pengguna memasukkan angka kurang dari 0 atau lebih dari 100, akan menampilkan pesan kesalahan representasikan kondisi ini dalam bentuk logika matematika. Jadi bagaimana cara merepresentasikan kondisi jika pengguna memasukkan angka kurang dari 0 atau lebih dari 100
menampilkan pesan kesalahan. Oke, hal itu bisa dilakukan dengan membuat P pengguna memasukkan angka kurang dari 0 dan Q pengguna memasukkan angka lebih dari 100. Maka kondisi tersebut bisa dirumuskan sebagai dengan menggunakan operasi disjungsi. P disjungsi Q dengan kata lain tampilkan pesan kesalahan jika P benar, yaitu jika pengguna memasukkan angka kurang dari 0, atau Q benar bisa dikatakan dengan pengguna memasukkan angka lebih dari 100. Seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan mengenai program tadi jika diaplikasikan ke program sesungguhnya bagaimana. Pernyataan premis 1 P pengguna memasukkan angka kurang dari 0. Lalu Q pengguna memasukkan angka lebih dari 100. Dan P disjungsi Q tampilkan pesan kesalahan jika P bernilai benar dan pengguna memasukkan angka kurang dari 0, atau Q benar, pengguna memasukkan angka lebih dari 100. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Oke, saya menggunakan jenis if else atau else if pemrograman boolean. Jadi bagaimana caranya cara memasukkannya? Pertama kita run dulu programnya, masukkan premis 1. Kita coba negatif 1 tadi. Lalu yang premis 2 kita isi 50. Nah, kita enter. Nah, program akan otomatis membaca premis 1 sama dengan kesalahan karena nilainya kurang dari 0. Lalu bagaimana jika kita ke premis 2 supaya bernilai dengan benar? Pertama, yang ini 101. Maka jika di run, maka 101 akan bernilai benar karena dia akan benar jika pengguna memasukkan angka lebih dari 100. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari notasi dan nilai kebenaran dari logika atau presisi. Untuk yang pertama adalah premis 1, jika kamu minum cukup air maka kamu terhindar dari dehidrasi. Premis 2, jika kamu terhindar dari dehidrasi maka kamu tidak akan lemas. Kesimpulannya dari premis-premis tersebut adalah pembahasannya. Premis 1, P sama dengan Q. Premis 2, Q sama dengan R. Dengan modus silogisme, maka P sama dengan R. Kesimpulannya yaitu, jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari biimplikasi. Nah, ini berbentuk kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk biimplikasi itu adalah kalimat majemuk yang bercirikan kata penghubung jika dan hanya jika. Biimplikasi ini biasa dinotasikan dengan rangkaian P dengan tanda panah 2 siku Q dan dibaca dengan P jika dan hanya jika Q. Jadi untuk mempermudah dalam mempelajari biimplikasi bisa melihat di tabel di slide sebelumnya. Jadi misalnya ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 dilambangkan dengan P dan Q. Nah, P itu dengan tanda panah 2 siku Q, P jika dan hanya jika Q. Misalnya P 10 kali 2 sama dengan 20. Q 20 merupakan bilangan genap.
Jadi P biimplikasi dari Q 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi kesimpulannya jika dan hanya jika 20 merupakan bilangan genap. Contoh soal implikasi. Pernyataan P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Pernyataan Q, Andi dapat belajar di mana saja. P implikasi dari Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar dari mana saja.